Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi di channel WJ Jaya Farm. Sehat selalu bosku dimanapun kita berada ya. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, rezeki lancar lan barokah saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, salam ternak di seluruh Indonesia. Oke, edisi pagi ini saya akan berbagi lagi masalah pengalaman dan sharing-sharing seputar perkembangan channel dan kandang WJ Jaya Farm ini ya. Tepatnya saya akan membahas untuk masalah yang terjadi di kandang saya. Jadi yang saya akan bahas, yang akan bagikan ini masalah pahitnya ya. Jadi tidak semua yang akan dibahas itu tentang hal yang indah-indah saja. Jadi ternak itu tidak semudah, tidak seindah yang kita tonton di YouTube ya. Jadi ya yang pahit itu perlu juga kita sharing-sharing, juga kita bagikan juga perlu ya. Jadi biar teman-teman nanti ada gambaran ya, ada referensi apa saja yang harus dilakukan untuk merawat ternak sapi ini ya. Saya juga masih banyak belajar juga dari teman-teman, dari senior-senior ya. Tentunya juga saya selalu disupport dan dibantu oleh bapak saya. Jadi saya tidak merawat sapi ini sendiri, saya juga dibantu oleh bapak. Jadi yang merawat sapi ini juga berdua ya lur ya. Oke, sapi ini alhamdulillah sehat-sehat semua ya, sudah lahap makan comboran pagi kali ini. Mohon maaf ini berantakan sekali, kita juga habis melakukan pembersihan kandang ya, habis nyuci kandang, membersihkan kandang, memandikan sapi dan ngasih makan comboran dan pakan tentunya ya lur ya. Jadi yang saya akan bahas itu adalah beberapa hal yang terjadi kemarin itu setelah masuk kandang dalam waktu 2 hari kemarin. Nah yang pertama, sapi pedatan ini mencret ya. Terus yang kedua, matanya belekan ya. Terus yang ketiga, timbullah yang ketiga itu terjadinya luka pada bawah pelipis mata ini. Terus pada bagian kaki itu adanya luka ya, yang disebabkan karena lalat. Nah, oke, yang pertama mencret dulu ya, atau diare ya, mohon maaf ya bahasanya diare ya lur ya. Jadi dalam waktu 2 hari kemarin itu yang betina itu mencret ya, mencretnya itu encer banget ya. Kalau mencret dalam bentuk masih kayak teletong tapi lembek itu nggak masalah, tapi ini berbentuk cairan ya, dan dalam waktu sehari itu yang betina itu hampir 5 kali lebih lur. Nah kemarin saya juga sempat panik sama bapak saya, dan saya sempat panik ya. Nah saya akan bagikan gimana sih cara mengatasinya biar tidak terjadi berangsur lama ya. Oke, yang pertama yang jelas kalian harus cepat ambil tindakan ya. Yang jelas kalian harus cepat ambil tindakan, segeralah panggil mantri atau dokter hewan setempat ya. Ini saya ambil langkah karena kemarin sudah saya sempat atasi ya, sudah saya netralkan pakannya tapi tidak berangsur sembuh, makanya saya ambil mantri biar segera dilakukan tindakan. Nah terjadinya mencret itu karena apa ya? Ya mungkin sewawasan saya, satu mungkin adanya infeksi atau bakteri dalam tubuh sapi itu sendiri ya. Bisa jadi lambungnya kena bakteri atau infeksi ya. Nah kalau sudah terjadi bakteri atau infeksi ya mau nggak mau kita harus segera panggil dokter biar dilakukan tindakan ya, entah itu diinjek atau terserah dokter yang mengatasi ya. Nah kalau terjadinya mencret karena faktor lingkungan ya insya Allah akan berlangsung cepat sembuh ya, nanti akan sembuh dengan sendiri kalau terjadi faktor lingkungan, karena memang harus ada penyesuaian di kandang baru. Setelah dari perjalanan lama ke kandang lama ke tempat baru itu pasti mengalami stres ya, lambung pasti terjadinya goncangan juga, itu menyebabkan mencret juga bisa. Terus yang selanjutnya faktor pakan ya, faktor pakan, mungkin dari kandang lama ke kandang baru kaget, yang tadinya jerami kita kasih pakan hijauan terlalu banyak, itu bisa juga mencret ya. Oke, ini tip dari saya yang saya pelajari, sharing-sharing dari teman-teman yang sudah pengalaman. Kasihlah hitungan perbandingan 70-30% ya, 70 banding 30%. Jadi 70 pakan lama di kandang baru, kita sesuaikan dengan 30% pakan yang kita inginkan. Dalam arti
rumput ya kan. Yang tadinya jerami yang lama, di sini kita kasih rumput dengan perbandingan 70-30. Kalau kita kasih terlalu banyak rumput, ya itu yang terjadi mencret, karena lambung yang terbiasa dengan jerami kita kasih hijauan terlalu banyak, kaget ya kan, makanya terjadinya mencret ya kayak gitu. Jadi kalian bisa lakukan bertahap ya, jangan terlalu kita semangat untuk ngasih hijauan terlalu full ya, nanti ya terjadinya mencret ya kayak gini timbulnya mencret ya karena faktor dari makanan. Nah, jika teman-teman itu berhasil melakukan strateginya kayak gitu, insya Allah sapi ini tidak akan terjadi mencret ya lur ya. Terus yang selanjutnya, jangan terlalu juga ngasih air yang berlebih ya. Mungkin dari sapi ini sendiri, kalau kita kasih minum banyak juga pasti bakalan haus terus. Tapi kita juga harus memikirkan bahwasanya sapi ini masih tergolong sapi pedetan yang harusnya masih menyusui induknya. Kita pedot, kita geber kasih air, yang tidak biasa minum air kita gelongkong air banyak, ya itulah yang terjadi mencret ya. Makanya kita harus kasih takaran air secukupnya saja ya, secukupnya saja. Kalian bisa kasih 2 kali dalam sehari dalam porsi dikit saja ya, jangan terlalu banyak-banyak ya lur ya. Oke, itu ya. Terus jika kalian bisa mengatasi sendiri, kalau di tempat saya kemarin tuh untuk ambil tindakan sendiri, saya kasih obat ini ya, obat Colibac ya. Ini Colibac bolus ya. Nah kayak gini, ini harganya 6.500 untuk 1 bolus ya, namanya Colibac ya. Kalian bisa dapatkan di toko ternak ya, atau toko hewan, nanti pasti ada menyediakan. Itu cukup lumayan manjur kok ya, tapi harus sesuai dengan takaran dosis yang ada di dalam petunjuk obat tersebut ya. Atau kalian juga bisa minta petunjuk ke dokter hewannya ya. Terus yang selanjutnya ya, kalian bisa pakai daun jambu ya lur ya. Kalian bisa kasih pakai daun jambu yang agak muda. Nanti insya Allah itu cukup lumayan manjur kok jika kalian melakukan dengan telaten ya. Terus yang selanjutnya kalian bisa pakai daun nangka ya. Daun nangka juga terbilang cukup ampuh ya, cukup manjur. Ini saya pelajari juga dari teman-teman yang sudah lama ya lur ya, yang sudah lama. Terus andai kata hal ini tetap berlangsung lama, jika teman-teman tidak mampu mengatasinya, teman-teman harus cepat mengambil tindakan, yaitu harus cepat dipanggil mantri hewan ya. Soalnya kalau ini terjadi berlangsung lama, yang dikhawatirkan nanti sapi bisa deprok. Nah itu yang ditakutkan ya lur ya. Karena kalau untuk sapi diare mencret ini sangat menyita sekali untuk stamina sapi ya. Nah itu pokoknya jangan sungkan untuk panggil mantri. Nah itu. Terus yang selanjutnya untuk masalah mata belekan ya. Untuk mata belekan. Nah untuk mata belekan yang bisa disebabkan itu karena faktor cuaca juga bisa, tingkat kesetresan sapi juga bisa ya. Nah untuk saya kemarin untuk mata belekan, saya cuman pakai obat ini ya, Super Tetra ya. Nah kayak gini, kalian bisa dapatkan di apotek, ini banyak. Untuk mata belekan saya rasa cukup lumayan manjur ya, karena saya juga pakai ini untuk ternak kambing saya ya. Kemarin kalau ada kambing yang belekan saya kasih ini, insya Allah sembuh. Tapi kalau belekan matanya berebes di sini yang disebabkan karena cacing hati ya, kalian harus ambil tindakan ya, segera kasih obat, segeralah panggil dokter hewan biar dikasih obat cacing mata ya lur ya. Nah itu ya, biasanya kalau cacing mata nanti di bagian mata itu cenderung warna merah dan ada bintik-bintik hitam, ada cacingnya kecil ya. Tapi kalau cuman berebes itu warnanya hitam doang, itu kayak mata merah tapi tidak ada luka pada bagian dalam matanya ya. Nah itu nanti insya Allah jika teman-teman rutin mengasih Super Tetra ini dalam waktu 3 hari berturut-turut, insya Allah sembuh ya. Kemarin ada beberapa yang kena belekan, alhamdulillah ini sudah normal semua ya lur ya, sudah normal semua. Cuma yang si berkah yang ujung sana tuh masih
dikit ya, dikit. Terus yang selanjutnya luka ya, luka yang disebabkan oleh lalat ya. Kemarin sempat ada beberapa yang betina juga diserang oleh lalat. Nah di pada bagian bawah matanya ini luka ya lor ya, bawah matanya ini luka ya. Terus akhirnya saya cuman gunakan ini ya, obat semprot Gusanek. Ini bukan endorse, saya cuman emang berbagi ya. Ini emang rekomendasi sekali, bisa dipakai untuk mengobati bekas luka yang disebabkan oleh hinggapnya lalat. Dan nanti lalat pun tidak menempel lagi pada bagian luka. Kalian lakukan secara berturut dalam waktu ya kisaran 5 hari, kalian semprot terus, nanti insya Allah luka cepat kering ya. Dan pada bagian kaki kemarin juga sempat ada luka ya. Saya juga cuman pakai Gusanek ya. Bisa juga sih untuk Super Tetra dipakai pada bagian luka juga bisa lur ya. Kalian cuma tempelkan pada bagian luka luarnya, insya Allah cepat sembuh. Nah itu. Terus intinya yang paling penting itu adalah jangan lupa selalu jaga kebersihan kandang ya lur ya. Itu yang paling penting ya. Setidaknya dalam waktu 2 hari sekali atau sehari sekali, 3 hari sekali, jangan lupa membersihkan kandang, kalian cuci dengan air ya. Nanti insya Allah kalau selama kandang kita bersih, sapi juga nyaman, tidur juga enjoy. Itu yang paling penting, menjaga tingkat kesetresan sapi ya. Karena kalau sapi terlalu stres ya, nanti mengganggu sekali untuk pertumbuhan berat badannya ya. Nah itu yang saya lakukan di ternak saya. Oke lor, mungkin cukup sekian untuk sharing-sharing masalah yang terjadi di ternak saya di kandang Wijaya Farm ini. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman jikalau suatu waktu di ternaknya nanti muncul problem ya. Nah, semoga konten ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari saya Budi di kandang Wijaya Farm. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke? Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.